Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslifatul Hasanah, Prodi PAI non-reguler semester 1 di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Saya di sini perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil PPT kami dengan judul Mu'tazilah dan juga Wahabi. Yang pertama, yang saya hormati Bapak dosen Bapak Fikri Farihin, MPDI, dan juga yang saya banggakan dan juga saya sayangi semua teman-teman saya di PAI non-reguler. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasannya pertama yaitu tentang Mu'tazilah. 1. Pengertian dan sejarah munculnya Mu'tazilah. Secara bahasa, Mu'tazilah berasal dari kata i'tazalah, yaitu memisahkan diri. Dengan demikian, Mu'tazilah adalah kelompok yang memisahkan diri dari orang lain. Istilah ini diambil berdasarkan sejarah awal kemunculan kelompok ini, yakni sejak memisahkan diri dari tokoh Mu'tazilah bernama Wasil bin Atta dari Majelis Hasan al-Basri. Kelompok ini bisa disebut juga dengan al-Sab, al-Ad, wa al-Tauhid, penyokong keadilan dan monoteisme, dan sering pula dijuluki dengan kelompok Qadariyah dan Adliyah. Mu'tazilah muncul sejak era dinasti Umayyah, namun berkembang lebih besar pada era dinasti Abbasiyah. Para ulama berbeda pendapat tentang waktu kemunculan benih Mu'tazilah. Sebagian berpendapat hal itu muncul di beberapa kalangan yang awalnya berpihak kepada Ali yang memisahkan diri dari urusan politik, kemudian berubah menjadi keyakinan akidah. Hal ini terjadi saat Al-Hasan, putra Ali, mundur dari urusan khilafah dan diserahkan sepenuhnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Untuk yang nomor 2, akidah dan ajaran Mu'tazilah. Ulama Mu'tazilah Abu Al-Hasan Al-Hayyat dalam kitab Al-Intishar menyatakan, tidak ada seorang pun yang berhak disebut sebagai Mu'tazilah, pengikut Mu'tazilah, sehingga ia menghimpun 5 ajaran. 5 dasar utama inilah yang menjadi prinsip kelompok Mu'tazilah, sekaligus berfungsi sebagai rukun iman bagi mereka. Orang yang meyakini kelima prinsip tersebut dikatakan sebagai seorang pengikut Mu'tazilah sejati. 5 dasar utama. Yang pertama, 1. Prinsip tauhid. Mereka tidak mempercayai adanya sifat-sifat Allah, sebab dengan menetapkan sifat-sifat Allah juga bersifat qadim, seorang dianggap telah berbuat syirik, menyekutukan Allah. Dengan menganggap zat Allah memiliki sifat-sifat yang bersifat qadim, seseorang dianggap telah menyamakan antara zat Allah dengan sifat-sifatnya, sehingga akan ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Hal semacam ini menurut mereka termasuk perbuatan syirik. Yang kedua, prinsip ad. Dalam pandangan Mu'tazilah, seperti dijelaskan Al-Mas'udi, Allah tidak menyukai kerusakan, tidak menciptakan perbuatan hamba, namun mereka melakukan apa yang mereka perintah dan meninggalkan apa yang mereka larang sendiri. Nomor 3, prinsip al-wa'ad wa al-wa'id, janji dan ancaman. Mu'tazilah berkeyakinan bahwa janji dan ancaman akan datang. Janji Allah untuk memberikan pahala pasti terjadi. Demikian pula sebaliknya. Ancaman Allah untuk memberikan sisa juga bakal terjadi, sebagaimana janji Allah untuk menerima taubat nasuha.
juga akan terjadi. Orang yang berbuat dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan bertaubat. Sebagaimana orang yang bertaubat, kebaikan bakal mendapatkan pahala. Pendapat ini untuk yang nomor 4, prinsip al-manzilah baina al-manzilatain, tempat di antara dua tempat. Al-Syahrastani dalam Al-Milal wa Al-Nihal mengutip pendapat Wasil bin Atta bahwa iman itu ibarat poin-poin kebaikan. Jika poin-poin itu berkumpul, maka seseorang dinamakan sebagai mukmin, dan itu adalah predikat terpuji. Sedangkan orang fasik tidak mengumpulkan poin-poin kebaikan, juga tidak mendapatkan predikat terpuji. Oleh karena itu, ia tidak disebut sebagai mukmin. Namun juga tidak kafir, karena syahadat dan kebaikan-kebaikan lain telah ia penuhi. Tapi jika ia keluar dari dunia dengan membawa dosa besar tanpa bertaubat, maka ia termasuk ahli neraka selama-lamanya. Karena di akhirat itu hanya ada dua kelompok. Satu kelompok di surga dan satu lagi di neraka. Namun orang itu disiksanya di neraka dikurangi. Untuk yang nomor 5, prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip ini berfungsi untuk menyebarkan Islam dan memberikan pencerahan bagi orang-orang yang tersesat, juga untuk menangkal serangan orang-orang yang berusaha mempercampur adukkan antara yang benar dengan yang salah. Imam Ibnu Abil Izz berkata terkait amar ma'ruf nahi munkar mereka, kaum Mu'tazilah berkata, ya wajib menyuruh orang selain kita untuk melaksanakan hal yang telah diperintahkan kepada kita, dan mewajibkan mereka untuk apa yang wajib kita kerjakan. Di antara kandungannya adalah boleh memberontak dengan senjata melawan pengusaha yang zalim. B. Mengandalkan akal secara penuh dalam masalah akidah. Mu'tazilah mendahulukan akal atas nas, mentakwilkan ayat yang tidak sesuai dengan akal mereka, dan menolak hadis sebagai dalil dalam masalah akidah. Oleh karena itu, salah seorang ulama Mu'tazilah bernama Al-Jahiz menyatakan, para ahli hadis adalah orang awam. Mereka lah orang-orang yang hanya bertaklid, tidak dapat menghasilkan dan tidak dapat berikhtiar. Padahal taklid itu adalah sesuatu yang dibenci menurut dalil akal dan dilarang dalam Al-Quran. Kedudukan akal ini bagi Mu'tazilah berada di atas Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, dalam taksirnya, mereka mencoba menafsirkan Al-Quran dengan akal dan memutar ayat suci itu sesuai dengan akalnya. Di antara contohnya, mereka menolak adanya Mi'raj karena bagi mereka sangat bertentangan dengan akal, walaupun telah ditetapkan dalam nas. Begitu juga mereka tidak mengakui adanya azab kubur, bangkit dari kubur. Alasannya, mustahil bagi orang yang sudah mati bangkit dari kubur. Alasannya, orang yang sudah meninggal atau mati terbaring dalam tanah yang sempit, dibangunkan dan disuruh duduk. Untuk yang nomor 3, sekte-sekte Mu'tazilah. Al-Syahrastani dalam Al-Milal wa Nihal menyebutkan bahwa Mu'tazilah memiliki 12 sekte, yaitu yang pertama Al-Wasiliyah, yang kedua Al-Huzailiyah, yang ketiga Nazhamiyah dan Al-Hadisiyah, yang keempat
Al-Habithiyah dan Al-Hadisiyah. Yang kelima Al-Basyariyah. Yang keenam Al-Mu'ammariyah. Yang ketujuh Al-Mardariyah. Yang kedelapan Al-Sumamiyah. Yang nomor 9 Al-Hasyamiyah. 10 Al-Jahiziyah. 11 Al-Hayatiyah dan Al-Ka'biyah. Dan yang terakhir Al-Jubayyah dan Al-Basyaniyah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan atau juga pengucapan yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.